Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman, aku tuh setiap minggu selalu melakukan food prep ya teman-teman. Nah ini sebetulnya videonya ini aku tag di hari Sabtu. Ini baru aku edit ya teman-teman untuk video food prepnya. Karena kemarin aku ngedit dulu untuk video aku belanja ke pasar, terus aku berkegiatan menjemur pakaian dan mencuci sepulang dari pasar. Nah jadi di situ tuh sebetulnya aku sambil nyuci tuh aku nyambil untuk food prep ya teman-teman. Cuma untuk videonya itu nggak aku satukan ya, takut karena durasinya juga kepanjangan nanti. Nah ini yang aku belanjain di pasar kemarin ya teman-teman. Nah di situ aku juga belanja cabai hijau. Cabai hijau aku beli seperempatnya itu 9.000. Aku beli jeruk nipis itu sekilo 20.000, dan bawang itu 1 kilo 20.000 juga teman-teman. Itu bawang ukurannya besar-besar sekali loh teman-teman, dan bawang sekarang di tempatku lagi murah ya teman-teman. Nah gimana nih harga bahan pokok di tempat teman-teman saat ini, apakah ada penurunan atau kenaikan? Kalau di tempatku sekarang sebagian udah ada yang turun ya teman-teman. Kayak bawang yang biasanya itu bisa mencapai 50 kilo, sekarang itu udah 20 ribuan. Nah kayak cabai juga udah ada sedikit penurunan ya teman-teman. Kemarin aku beli cabai itu sekilonya itu 52.000 ya teman-teman. Nah itu aku juga beli kerupuk opak tuh 1 kilo satu ikatnya itu 13.000. Nah itu jangan salpo ya dengan si Adek Rafiq yang mondar mandir di dapur ketika aku food prep itu ya teman-teman. Maklum lah ya, si Adek Rafiq itu tadinya dia itu rewel banget loh teman-teman, karena kan di hari Minggu itu abang-abangnya itu pada les renang gitu. Nah kebetulan dia itu lagi demam ya teman-teman, jadi aku nggak kasih dia ikut berenang sama abang-abangnya. Dan alhasil pas aku ke pasar gitu, dia dibawa ayahnya mutar dari pagi di atas mobil sampai aku selesai pupret ini ya teman-teman. Maksudnya itu sampai jam, kalau nggak salah itu sampai jam 12 siang baru dia mau turun dari atas mobil gitu loh teman-teman. Pokoknya di hari Sabtu itu si Adek Rafiq itu memang gimana ya, tingkahnya itu luar biasa banget loh teman-teman, bikin ayahnya gregetan. Tapi gimana lagi ya, namanya juga anak kecil, jadi kondisi badannya itu juga kurang fit, jadi ada aja ya tingkahnya yang bikin orang gregetan gitu. Nah sampai sekarang pun si Adek Rafiq itu kondisi badannya belum fit banget ya teman-teman. Ditambah lagi kemarin itu dia sariawan juga. Nah jadi susah juga buat makan ya teman-teman. Nah ini lanjut ke videonya ya. Nah ini aku mau buangin dulu untuk tangkai si cabenya. Nah cara aku nyimpan cabai seperti ini teman-teman. Jadi di bawahnya itu aku alasi dengan serbet atau dengan kain, terus aku buangin bagian tangkainya tuh si cabenya. Nah jadi nanti kalau udah selesai semuanya aku buangin, terus di atasnya itu aku kasih beberapa siung bawang putih, terus aku tutup lagi dengan kain atau dengan anduk kecil gitu. Nah insya Allah dengan cara penyimpanan seperti ini bisa tahan atau cabenya itu nggak cepat busuk teman-teman. Jadi ketahanannya itu di dalam kulkas itu bisa 1 bulan lebih loh teman-teman. Nah aku udah sering mempraktekkan cara aku nyimpan cabai seperti ini ya teman-teman. Nah itu aku lagi buruin lalat ya teman-teman, nggak tahu itu lalat datangnya dari mana. Mungkin tadi itu aku juga lagi bersih-bersihkan di luar ya teman-teman.
Nah jadi mungkin kantong kresek bekas belanjaan aku itu dikerubungi lalat di luar, jadi alhasil dia juga ikut bertamu ke dalam rumah untuk si lalatnya. Kadang aku tuh suka kesel loh teman-teman dengan si lalat, tak dari mana aja datangnya, tiba-tiba dia langsung bertamu aja ke dalam rumah. Padahal untuk rumah udah aku sapu, udah aku pel ya teman-teman, tapi kadang-kadang tetap aja dia masuk. Dan mungkin juga karena kondisi cuaca yang sering hujan ya teman-teman, jadi di luar itu becek, jadi bisa juga ngundangin si lalat datang. Nah aku untuk minggu ini belanjaan aku banyak ya teman-teman, karena memang stok aku di kulkas habis semua, seperti cabai, seperti bawang, pokoknya seperti jeruk nipis itu juga udah pada habis. Jadi total belanjaan aku kalau nggak salah di minggu ini sekitar 14.000 ya teman-teman, 400.000, maaf bukan 14.000, 400.000 itu udah termasuk dengan ikan. Tapi untuk telur minggu ini aku nggak beli ya teman-teman, karena aku masih ada sisa telur yang aku belanjain di minggu kemarin kalau nggak salah ya. Nah ini itu pas aku pupret juga nenek anak-anak itu lewat ya teman-teman, mau ngambilin air minum, karena kan aku pupretnya itu di depan dispenser ya teman-teman, jadi ya mau nggak mau pasti ada yang lewat gitu ya buat ngambilin minum. Nah ini lanjut ya, aku kalau nyimpan cabai rawit seperti ini ya teman-teman, untuk tangkainya itu nggak aku buangin, karena aku kalau masak gulai itu suka aku masukin untuk tangkainya, maksudnya pas aku ngalusin suka aku halusin dengan tangkai-tangkainya itu teman-teman. Konon kabarnya kata nenek atau kata mamaku gitu, kalau kita masak gulai kita halusin dengan tangkai si cabai rawit itu katanya bisa mencegah sakit perut loh teman-teman, karena kan ada tuh orang yang nggak cocok makan cabai rawit, jadi setelah makan cabai rawit itu kan suka mules-mules gitu ya teman-teman. Jadi kata mamaku tuh, kata nenekku, kalau masak itu masukin aja dengan tangkai-tangkainya, yang insya Allah katanya bisa menangkal sakit perut. Tapi aku nggak tahu ya teman-teman, itu mitos apa fakta, boleh juga dong komen di kolom komentarnya aku, mana tahu teman-teman juga pernah mendengar kata-kata seperti ini. Nah itu untuk daun bawang aku beli 5.000 ya teman-teman, jadi daun bawang lumayan agak murah ya untuk minggu ini. Nah itu aku belinya jadinya totalnya 6.000, dengan daun sopnya itu 1.000. Jadi aku belinya misah ya teman-teman, sebetulnya belinya tuh campur boleh, cuma aku minta dipisahin aja. Biasanya kalau kita minta campur nanti kebanyakan ini masukannya itu daun sop, jadi untuk daun bawangnya sedikit. Nah itu tadi aku juga beli daun kunyit 1.000. Lanjut ya teman-teman, ini aku mau simpanin dulu semua sayurannya ke dalam box kontainer ini, mau aku satukan aja, seperti wortel. Kalau untuk labu siam itu aku beli di minggu kemarin ya teman-teman, untuk minggu ini aku nggak beli labu siam. Nah itu wortelnya aku susunin dan aku satukan aja juga dengan labu siam dan juga dengan si kembang kol. Nah ini aku belanja di abang jualan cabe, langganan aku tuh kalau nggak salah totalnya itu semua 190 ya teman-teman. Nah itu aku karena beli cabenya itu sekilo, terus cabe giling merahnya itu juga aku belinya setengah kilo. Jadi kalau untuk harga cabai giling merah yang cantik atau yang baru ya teman-teman, harganya itu sama dengan harga cabai merah. Kalau misal cabai merahnya itu sekilonya itu 52.000, jadi harga cabai gilingnya juga 52.000 rupiah. Nah kalau untuk petai sekarang juga lagi mahal-mahalnya, itu aku beli 10.000 cuma dapat 2 papan gitu ya teman-teman. Itu pun petainya aku milihnya yang udah dibukain aja teman-teman, jadi kalau pas ditimbang itu biar nggak terlalu berat gitu ya, karena kan kalau belinya yang pakai tangkai kadang keberatan di tangkai gitu ya teman-teman.
Nah, sambil aku berkegiatan, sambil aku kupret, di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini udah pada kupret apa belum ya? Dan teman-teman tim yang mana nih? Tim yang kupret atau tim yang mau masak langsung dikerjakan semua? Kalau aku tergantung kondisi ya teman-teman. Kalau untuk ikan, untuk sayur itu aku kupret aja, tapi kadang-kadang kalau pas sayurnya habis aku langsung aja beli, terus aku langsung masak ya teman-teman. Nah, itu cabai, maksudnya itu bawang ukurannya jumbo-jumbo sekali ya teman-teman, tapi itu bawangnya nggak kering loh teman-teman, agak sedikit basah karena kondisi di Sumbar sekarang lagi pada musim hujan gitu ya teman-teman, jadi bawangnya kurang kering gitu. Nah, itu aku belinya bawangnya itu bawang Solo, pas kemarin itu nggak ada bawang Jawa gitu ya teman-teman. Nah, itu aku juga beli garam kasar dan garam halus, itu boleh dicampur ya teman-teman, jadi harganya itu 35.000. Nah, ini foodprep juga salah satu buat meringankan pekerjaan kita ya teman-teman. Tapi ya di awalnya gitu kita agak susah sedikit ya, agak lama buat mengerjakannya, tapi nanti pas masaknya kita enak teman-teman, kita tuh tinggal saset aja. Nah, kayak sayuran misalnya kalau udah dibersihkan gitu kan tinggal nyuci pas mau masaknya. Nah, kalau aku nyimpan ikan itu aku cucinya satu kali aja teman-teman, terus aku masuk ke freezer gitu. Nah, aku juga lihat video teman-teman semua kalau ngepopret itu aku tengok kadang ada yang nyimpan ikannya itu yang udah dicuci bersih gitu teman-teman, terus dimarinasi. Nah, itu juga mempercepat pekerjaan kita teman-teman, jadi kita paginya itu langsung buat masak aja ya. Nah, aku kalau pagi pas mau masak baru ikannya itu aku cuci bersih, terus aku baru bumbuin gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut udah selesai, tadi aku masukin ke dalam wadahnya masing-masing. Ini untuk bawangnya aku mau kupasin sebagian ya teman-teman, biar paginya itu aku lebih gampang aja buat masaknya, karena kan ngupasin bawang juga makan waktu beberapa menit gitu ya teman-teman. Nah, apalagi aku ini yang harus garcep kalau masak gitu ya teman-teman, karena kan aku tuh pagi-pagi juga harus ngantarin si abang Razik pergi MDA, jadi lebih baik sekarang agak sedikit capek ya buat bersih-bersihin semua bahan-bahannya, tapi nanti paginya itu pekerjaan kita langsung cepat kelar gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, udah selesai aku kupasin untuk bawangnya, sebagian aku taruh aja itu di dalam wadah rotan itu ya teman-teman. Nah, sebetulnya itu bukan tempat bawang ya teman-teman, itu tuh adalah tempat kalau nggak salah kemarin itu tempat buah ya teman-teman, parcel buah gitu. Waktu itu kalau nggak salah ada acara tanding bola kaki di tempat Pak suami, terus bos-bos itu kan ada parcel buahnya teman-teman, dan kebetulan banyak sisa buah itu, dan pas aku nonton buah itu dibagiin sama bosnya suami aku itu ke anak-anak aku, ya udah sekalian aja untuk keranjangnya itu aku bawa pulang, jadi aku manfaatin buat naroin perbumbuan. Nah, kan juga kelihatannya agak sedikit estetik gitu ya teman-teman. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Terima kasih ya atas supportnya teman-teman selama ini. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini lanjut aku mau susunin langsung ke dalam kulkas. Itu tadi aku udah selesai foodprep semua ya teman-teman. Untuk daun bawangnya aku udah cuci bersih, terus aku iris-iris langsung masuk aja ke dalam wadah, terus nanti mau masak tinggal ngambil aja karena udah diiris. Alhamdulillah belanjaku minggu ini
tadi udah lengkap ya teman-teman. Aku juga beli minyak goreng yang 2 liter, dan aku juga beli mie buat stok karena kadang-kadang anak-anak itu suka minta dibikinin mie goreng gitu. Nah ini untuk ikan, itu aku ikannya cuma dapat 3 macam ini ya teman-teman, karena lagi nggak musim ikan di pasar. Nah itu ada ikan sebelah tuh tadi beratnya itu 2 kilo, harganya itu 105.000. Terus ada ikan sisik dan ada ikan sarai kalau nggak salah kalau di tempatku namanya ya teman-teman. Nah kalau di tempat teman-teman itu namanya ikan apa, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku ngupload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasi dari aku. Alhamdulillah akhirnya potret aku di minggu ini kelar juga teman-teman, dan semoga aja sampai di hari minggu berikutnya. Nah kalau untuk ikannya nanti kalau kurang mungkin nggak sampai untuk 1 minggu itu ya teman-teman, karena kan cuma 3 macam aja. Kalau untuk cabai dan bawangnya itu bisa buat stok 1 minggu. Assalamualaikum, bye bye.